Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas permintaan dari Riva Fatih. Tolong bahas token ARB Inu. Kita akan coba untuk ulas seperti apa. ARB Inu atau Arbinu, ya gimana bilangnya gimana ya? ARB Inu ya. ARB Inu hari ini ada di peringkat sekitar 2.857 di CMC. Dia ada di harga Rp69. Udah naik sekitar 7% hari ini. ARB Inu ini adalah sebuah token yang bergerak di atas blockchain daripada Arbitrum. Kalau kita lihat untuk supply maksimumnya ada di 1 miliar token, teman-teman. Dan sekarang volume perdagangannya masih belum terlalu besar, di sekitaran 10 miliar rupiah. Sebenarnya volumenya ini udah mulai mengalami penurunan. Kalau kita lihat dari informasinya, ya ini adalah meme token ya. Meme token, dan untuk perdagangannya dia ada di beberapa exchange. Itu di SushiSwap, terus di BitGet, BKX, OreoSwap, xt.com. Jadi masih cukup kecil lah bisa dibilang. Mungkin teman-teman ada yang pakai SushiSwap, teman-teman bisa trading di sana atau pakai BitGet. Ini juga volumenya paling besar di sana. Kalau kita lihat juga dari segi ini komunitas mereka di Twitter ya. Mereka kayaknya baru nih pengikutnya sekitar 9 ribuan, jadi udah cukup banyak. Mereka jualan NFT ya. Di sini kalau kita lihat mereka ada promosiin beberapa NFT juga. Di sini yang gambarnya anjing biru, teman-teman. Jadi ya saya kurang kurang tahu sih ini motivasinya apa. Tapi mungkin terinspirasi sama blockchain dari Arbitrum. Kita tahu kemarin ya sempat viral itu ARB. ARB naik sangat signifikan, banyak teman-teman yang cuan. Aku lihat di komunitas Facebook itu banyak yang katanya dapat airdrop, menangin 300 juta lah, sekian juta lah. Pokoknya ya seru-seru lah lihat. Kalau kita lihat dari segi persentase kepemilikan dari holder mereka, mereka paling banyak dimiliki oleh satu wallet address ini, teman-teman. Ini bandar besarnya ya, dia punya sekitar 28 token. Artinya token ini belum terlalu tersebar ke masyarakat. Mungkin ini devnya atau developernya. Ini juga dia punya kepemilikan sekitar 3%, ini dari kontrak. 3,9%, terus sisanya ternyata udah pernah di burn, ini sekitar berapa nih, 20 juta token sudah di burn. Sisanya ini wallet-wallet yang mencurigakan, ini 0x 0000001, 002, 003, 004, 005. Kita nggak tahu ini siapa, tapi sepertinya ya salah satu internal dari mereka juga. Ya, kayaknya yang pakai wallet di Arbitrum. Mungkin kodenya bisa seperti ini. Jadi kalau kita total ini semuanya punya 10%. Jadi kalau kita lihat dari kepemilikan tokennya sebenarnya belum merata tersebar. Tapi udah banyak mungkin yang udah beli ya, yang udah ada akumulasi tentang project ini. Kalau kita main ke website resminya, ini arbinucoin.com. Di sini ya gambarnya anjing lucu, warna biru. Mungkin ini jadi apa ya, identitasnya mereka lah. Jadi meniru kayak Shiba. Kalau Shiba kan oranye coklat gitu ya. Kalau ini ya biru warnanya. Keunggulannya apa? Mereka bisa di stick, teman-teman. Coba kita cek. Em, untuk fitur stakingnya kira-kira bisa tahu nggak berapa APY-nya? Oh, ini error. Please wrong connection switch. Internetnya mau kok. Nggak bisa ya. Kayaknya ini belum bisa di staking deh, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang project yang baru diluncurkan. eh, Dia punya holder sekitar 4.800. Maksimum walletnya cuma 2% loh. Ada transaction fee kalau teman-teman bertransaksi sekitar 4%. Artinya kalau teman-teman beli 1 juta, teman-teman siap-siap kena pajak, ibaratnya kena pajak, kena fee ya, sekitar 4%. Jadi cukup mahal. Terus juga maksimum kepemilikan walletnya cuma 2%. Tapi tadi pas kita cek, ini ada kok yang besar. Tapi ini ya 2%, bener. Ini ada juga yang lebih. Ini juga ada yang lebih. Jadi itu, teman-teman. Jadi diharapkan kalau maksimumnya 2% itu nggak akan ada yang membandari lah istilahnya. Nggak ada yang punya kepemilikan paling besar sehingga koinnya terdesentralisasi, diharapkan nggak bisa pump and dump. Tapi ya itu, teman-teman. Belakangan dia udah burning koin sekitar 127 juta token ya.
Dan untuk yang di stake itu sekitar 200 jutaan. Itu komunitinya ya ini maskot-maskot anjing. Mereka punya program apa aja, mereka jualan NFT di Arbitrum Blockchain. Ada 50 hari buat orang-orang bisa mendapatkan NFT ya. Ini caranya adalah mereka dengan pool. Berarti mereka harus staking di poolnya. Nanti kalau udah dapat 50 hari, mereka without need staking it. Oh, tidak harus di staking ya. Trade Moonbag on OpenSea, the first dan oh oke. Dia udah tersedia di OpenSea, teman-teman. Ini ada white papernya mungkin yang teman-teman bisa cek ya. Kalau white paper mem token biasanya ya segitu-segitu aja sih. Mungkin nggak terlalu gimana-gimana. Dia udah listing di beberapa exchange ini ya. Coba kita cek dia di roadmapnya, mungkin bisa diakses. Ini sementara belum gerak nih PDF-nya. Susah diakses kayaknya guys. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan chartnya mungkin ya sambil menunggu ini. Oh, ini udah. Nah, ini sudah kelihatan roadmapnya. Mereka mau bikin apa aja. Mereka mau bikin website, udah selesai. Sekarang mereka tinggal create sosial media di Twitter dan juga TikTok. Udah, token launch juga udah. Ini proyeknya yang sedang berjalan saat ini. Sepertinya kita ada di sini ya, di fase ini ya. Berarti sekarang tinggal sosial media competition and reward. Siap-siap nih yang di TikTok. Mungkin bisa ikutin TikToknya kalau mau dapat reward berupa NFT. Kemudian juga ada Arbitrum Ecosystem Collaboration. Mereka growth untuk 5.000 holdernya. Terus staking reward. Continue Arbitrum Collaboration. Jadi ya project meme token ya gitu-gitu teman-teman. Jadi mencari komunitas, bikin rame, dan ya seperti meme token yang biasanya lah. Mereka jualan NFT dan juga ada merchant berupa baju, kaos. Ini juga ada brand collaboration. Jadi ya itulah meme token kan memang biasa seperti itu. Untuk pergerakan harganya sendiri ARB Inu itu udah lumayan volatile ya belakangan setelah dia listing di Bitget, sementara pergerakannya cenderung pump and dump teman-teman. Ini dia udah berhasil punya level support pertama yang cukup kuat di kisaran 0,002 dolar, dan kemarin sempat naik nih lumayan tinggi. Ini all time high ya, all time high di kisaran 0,008. Terus dia kena banting dam lagi, turun lagi ke 0,0045. Jadi kalau teman-teman yang berniat buat masuk ke koin-koin micin, teman-teman harus pahami resikonya, yaitu ya volatile, pump and dump. Dia sangat terpengaruh sama isu-isu news dan juga news ya. Teman-teman bisa perhatikan mereka punya holder berapa. Kalau kita cek di sini kan jelas mereka punya holder berapa. Ini bandarnya yang paling besar, sisanya ya tersebar lah teman. Jadi dengan begitu mereka punya kesempatan untuk melakukan manipulasi harga. Dan selain itu kita juga nggak tahu nih apakah satu wallet ini kepemilikannya adalah satu orang atau justru satu orang punya banyak wallet. Kita juga nggak tahu pasti. Jadi itulah resiko daripada token-token yang baru listing, yang market cap-nya masih kecil, apalagi meme token sangat terpengaruh sama isu-isu. Sementara untuk volume perdagangannya lumayan bagus kalau menurut saya di Bitget ya, lumayan rame, dan dia masih punya banyak potensi untuk listing di exchange-exchange besar. Kalau untuk spekulasi ya silakan aja kalau teman-teman ada yang mau trading. Pastikan lakukan money management, porsi dana harus teman-teman sesuaikan sesuai dengan risiko kalian. Dan ya gitu aja sih buat harga, mungkin nggak terlalu gimana-gimana karena ini masih terlalu early ya. Apakah nanti bisa to the moon atau enggak ya tergantung kembali sama project yang mereka bakalan kerjain. Jadi gitu aja buat pembahasan ARB ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada project lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Dan sekian aja akhir kata saya, Andre. Terima kasih.